Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini yang ke-20 Ramadan kita masih bisa berkumpul, biarpun dalam suasana secara jarak jauh seperti ini. Namun biarpun suasana jarak jauh, alhamdulillah teknologi telah membuat kita menjadi jauh lebih dekat. Dan kemudian salawat beriring dengan salam selalu kita sanjung sajikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari alam yang penuh dengan kejahilan kepada terang benderangnya ilmu pengetahuan, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau sekalian, dan terutama ahli keluarga beliau yang senantiasa membantu perjuangan-perjuangan beliau, dan kemudian para ulama-ulama, baik ulama-ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar semuanya. Masyiral muslimin, kaum muslimat yang mulia, dan dimanapun kita berada pada hari ini, alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan pada kita semua, sehingga pada hari yang ke-20 Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh hikmat, dan kemudian kata-kata ketakliman dan keikraman kami kepada pembina panti asuhan, dan kemudian kepada para adik-adik dari jurusan teknik sipil Unsyah, dan terutama sekali pada seluruh panitia yang telah bahu-membahu dalam mensukseskan kegiatan kita pada hari ini. Dan yang paling saya banggakan, para adik-adik yang ada di panti asuhan, dan juga kepada seluruh abang-abang, kakak-kakak, dan para dosen-dosen yang ada di jurusan teknik sipil, baik yang bergabung secara daring di Zoom maupun yang bergabung dengan di YouTube, di channel Catatan Fikih ataupun di channel Teknik Sipil Unsyah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam media daring yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun, terutama kendala teknis, sehingga kita bisa menuntaskan kegiatan kita hari ini sampai menjelang berbuka puasa nantinya. Jadi kaum muslimin semuanya, adapun pertemuan sore hari ini, insya Allah kita akan melihat mengenai beberapa pengetahuan penting mengenai Al-Quranul Karim. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an", yaitu pada bulan yang Allah taala turunkan Al-Qur'an di dalam bulan tersebut. Sehingga Allah taala memuliakan segala macam bulan-bulan selama 12 bulan, yaitu bulan Ramadan, karena di dalamnya telah Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana tadi sudah sedikit disinggung oleh
Tengku pembina Yayasan Panti Asuhan. Jadi kita melanjutkan saja topik yang telah disinggung sedikit tadi, yaitu mengenai pentingnya kita mengenali Al-Quranul Karim, karena Al-Quran merupakan pedoman kita sebagai umat Islam. Ketika umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka akan kuat dan jayalah kaum muslimin dan dunia Islam dimanapun kita berada. Sehingga apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka pentinglah kita sebagai umat Islam untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Sehingga supaya Al-Quran bisa menjadi pegangan bagi kita semua, mestilah tentu saja kita harus mengenal apa itu Al-Quran, dan kenapa Al-Quran ini menjadi sebuah pegangan yang penting bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quranul Karim yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW tepat pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Jadi ada yang mengatakan juga tanggal 24 Ramadan. Namun dibalik khilafiyah itu semua, namun yang sudah masyhur kita laksanakan khususnya di Indonesia ataupun di Aceh, nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang maksud dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran, para ulama tafsir menerjemahkan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan firman Allah Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Arab yang tertulis di dalam mushaf yang bacaannya terhitung ibadah, serta diriwayatkan secara mutawatir yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi Al-Quranul Karim ini mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan pada Rasulullah SAW dalam bentuk bahasa Arab dan ditulis dalam bentuk mushaf. Membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir. Apa artinya mutawatir? Periwayatan Al-Quran, ada banyak sahabat-sahabat yang mendengarkan periwayatan Al-Quran sehingga disebut dengan mutawatir. Kebalikan dari mutawatir disebut dengan ahad, yang maknanya riwayat tersebut hanya personal beberapa orang saja, tidak diriwayatkan oleh ramai orang. Sehingga karena Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir, sehingga sangat kecil sekali kemungkinan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam periwayatan Al-Quran. Sehingga Al-Quranul Karim semenjak dari masa Nabi Muhammad SAW sampai pada masa kita hari ini, tidak ada perbedaan apapun antara Al-Quran pada masa beliau dengan masa kita. Yang berbeda hanya pada penambahan tanda-tanda baca berupa baris ataupun titik. Sementara bentuk huruf, cara bacaannya itu tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau kita lihat dalam sejarah, Al-Quranul Karim pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu ketika awal mula dibukukan menjadi beberapa mushaf, itu tidak ada diberi harakat, tidak ada diberi titik, hanya sekedar bentuk dari kalimatnya saja, bentuk dari hurufnya saja. Namun barulah dimulai pembuatan baris dan dipasang titik dan sebagainya, ini pada masa Abul Aswad Ad-Duwali. Jadi pada masa beliau, pernah beliau mendengarkan ada orang yang baca dalam surat At-Taubah, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Jadi beliau mendengar ada orang baca kalimat tersebut wa rasulihi. Jadi ketika dibaca wa rasulihi, maka pemaknaan dari ayat ini akan sangat keliru. Sebab ketika kita terjemahkan Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, bahwa Allah Ta'ala berlepas diri terhadap kaum musyrik dan rasulnya sendiri. Gara-gara kita salah baca wa rasuli, akhirnya memberi makna Allah berlepas diri terhadap kaum musyrik dan terhadap rasulnya. Ini tentu saja tidak masuk akal. Mana mungkin Allah Ta'ala berlepas diri terhadap rasulnya sendiri. Gara-gara salah baca, salah baris, akhirnya memberilah makna yang demikian. Sehingga beliau membuatlah sebuah proyek pada saat itu, diberi baris dan tanda-tanda baca pada Al-Quran supaya tidak menyebabkan terjadi kekeliruan dalam baca.
Sebab yang seharusnya pada ayat Taubah tadi, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Seharusnya maknanya demikian. Namun karena dibaca wa rasulihi, maknanya menjadi Allah berlepas diri terhadap kaum musyrik dan terhadap Rasulnya sendiri. Ini sangat tidak masuk akal. Makanya penting bagi kita semuanya untuk membaca Al-Quran, memperhatikan setiap kalimatnya, memperhatikan huruf-hurufnya, memperhatikan baris-barisnya, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pembacaan Al-Quran. Karena ketika kita keliru dalam baca, maka akan bergeser juga makna dari ayat yang sedang kita baca tersebut. Kemudian lagi, adik-adik yang mulia, Al-Quranul Karim berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang telah Allah Ta'ala turunkan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran ini turunnya secara berangsur-angsur selama 23 tahun, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Sementara seperti Taurat, Allah Ta'ala menganugerahkan secara langsung Taurat, begitu turun langsung jadi satu bundel begitu, tertulis dalam lempengan-lempengan batu. Sementara Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tidak memberikan seperti lempengan-lempengan batu, sebagaimana halnya Taurat pada Nabi Musa AS, tapi Allah Ta'ala turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dakwah Nabi Muhammad SAW, baik itu ketika di periode Mekah maupun ketika di periode Madinah. Dan turunnya Al-Quran tadi dimulai pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Jadi dari Lauh Mahfud, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar di malam bulan Ramadan. Dan kemudian dari langit dunia, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW tepat pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini begitu istimewa karena Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Dan di malam Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar, di mana pada Lailatul Qadar ini Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Lantas, apa hikmah dibalik turunnya Al-Quran ini secara beransur-ansur? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala hendak meneguhkan dan menguatkan hati Nabi SAW agar beliau mudah dalam hafal dan menguasai Al-Quran. Sehingga kalau kita baca dalam sejarah ketika awal kali turunnya Al-Quran, Malaikat Jibril berkali-kali mengulang pada Nabi sampai 3 kali, "Iqra ya Muhammad." Kemudian dipeluk oleh Jibril secara erat-erat Nabi SAW, kemudian dilepas lalu dipeluk lagi sampai 3 kali, dan diulang-ulang bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kemudian betul-betul teringat dalam memori Nabi SAW. Sehingga salah satu metode paling mudah dalam hal kita menghafal Al-Quran yaitu dengan mengulang-ulang baca, baik dibaca oleh guru kita sendiri maupun kita baca sendiri. Jadi langkah metodenya bisa misalkan guru kita membacakan Al-Quran, lalu kita menyimak bacaan beliau, kemudian kita ikuti, kita tiru bacaan beliau, dibaca lagi, kita ikuti lagi, dibaca lagi, kita ikuti lagi, maka insya Allah akan teringat di dalam memori kita juga. Jadi salah satu teknik dalam hafal Al-Quran dengan mengulang-ulang bacaan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dengan Malaikat Jibril alaihissalam. Dan di antara hikmah yang lain, menyesuaikan dengan tuntunan dan penetapan hukum. Dan kemudian lagi menghubungkan aktivitas jamaah dengan wahyu, sebab keberlanjutan turunnya wahyu semakin meneguhkan hati Nabi dalam berdakwah. Jadi turunnya Al-Quran secara beransur-ansur, poin pentingnya adalah untuk semakin meneguhkan hati Nabi SAW dalam berdakwah, karena istilahnya Nabi selalu disupport, selalu didukung dengan adanya bantuan. Dan Al-Quranul Karim ini, sebagaimana cerita kita di awal tadi, Al-Quran ada turun di periode Mekah dan ada turun juga di periode Madinah. Jadi Al-Quran yang turun di periode Mekah itu lebih kurang selama 13 tahun, karena memang periode dakwah Nabi selama di Mekah selama 13 tahun. Dan umumnya ayat-ayat yang ada yang turun di kota Mekah
Ini umumnya berkenaan mengenai masalah akidah, mengenai masalah akhlak, lalu pembersihan mengenai sikap-sikap kejahilan, dan lain-lain sebagainya. Sementara ayat-ayat yang turun di periode Madinah, itu turunnya selama 10 tahun, karena emang Nabi hidup beliau di kota Madinah selama 10 tahun. Itu umumnya lebih banyak mengenai aturan dan hukum, baik mengenai ibadah, muamalah, urusan politik, jihad, dan sehingga konten Al-Quran di periode Mekah dengan di periode Madinah memang sangat jauh berbeda. Kalau di periode Mekah itu lebih menekankan pada penguatan akidah, sementara di periode Madinah itu lebih hal kepada muamalah dan hukum, serta praktek ibadah. Dan ciri-ciri lainnya lagi, ayat yang turun di kota Mekah umumnya pendek-pendek. Karena kenapa? Tujuannya memang untuk lebih menegaskan dan lebih menusuk ke dalam hati sanubari para pendengar. Misalkan seperti surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat-ayat yang turun di periode Mekah. Sementara ayat yang turun di periode Madinah, salah satunya seperti dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah turun di periode Madinah. Termasuk surat Al-Baqarah ayat 183 ini, yaitu mengenai masalah puasa. Ini turunnya juga di periode Madinah. Jadi ayat yang berkenaan tentang puasa turun ketika di kota Madinah pada bulan Sya'ban, dan pada saat itu pula Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan tepat pada tahun 2 Hijriah. Dan pada tahun 2 Hijriah itu pula terjadi sebuah peristiwa dahsyat, terjadi sebuah peristiwa penting dalam dunia Islam, yakni Perang Badar. Bisa kita bayangkan, Nabi di tahun pertama Allah Ta'ala wajibkan ibadah puasa Ramadan, di tahun itu pula mereka melakukan peperangan, yaitu Perang Badar. Bisa kita bayangkan suasana kota Madinah, suasana negeri Arab yang begitu panas terik, kemudian ditambah dalam situasi sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Haus itu sudah pasti, lapar itu sudah pasti. Namun mengingat betapa pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersama para sahabat tetap turun menuju ke medan perang di Perang Badar. Sehingga kalau kita kesankan pada kita hari ini, kita berpuasa selama beberapa hari ini kan umumnya cuacanya panas-panas gitu ya. Jadi cuaca panas di tempat kita, kalau kita bandingkan dengan keadaan Nabi pada saat Perang Badar, ini kita tidak ada apa-apanya. Karena kenapa? Kita hari ini cuma merasakan situasi sengatan panas. Kalau panas pun kita masih bisa bernaung, sudah ada AC, sudah ada kipas angin dan lain-lain. Tapi Nabi bersama para sahabat-sahabatnya, selain mereka berpuasa di tengah cuaca yang sedang panas, lalu ditambah dengan situasi sedang mengikuti perang, sehingga begitu dahsyatnya puasa pada masa Nabi SAW. Dan hanya keimananlah yang mampu membuat mereka bertahan menjalani ibadah puasa pada saat itu. Kemudian lagi adik-adik yang mulia, beberapa hal mengenai kemukjizatan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita baca Al-Quran, biarpun ayat yang sama kita baca, kita ulang-ulang, maka akan memberikan kesan yang berbeda terhadap ayat-ayat yang kita baca ini. Karena ayat Al-Quran, biarpun terkadang kita merasa bahwa ada pengulangan, pada hakikatnya pengulangan ayat dengan ayat yang di depannya akan memberikan kesan ataupun makna yang berbeda. Sebagai contoh, dalam surat Al-Insyirah Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan. Jadi Allah Ta'ala di ayat Al-Insyirah tersebut mengatakan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, dan lalu diulangi lagi, di balik kesulitan ada kemudahan. Apa makna pengulangan sampai 2 kali ini? Jadi kalau kita lihat dalam tafsir, misalkan dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ketika Allah Ta'ala mengulang ayat ini, bukan berarti ayat yang selanjutnya sama dengan ayat sebelumnya. Karena kenapa?
Ketika Allah Ta'ala mengulang ada kalimat isim nakirah dan ada kalimat isim ma'rifah di situ, maka kata-kata kesulitan yang pertama dan kesulitan yang ada di ayat yang selanjutnya itu, sementara kemudahan yang ada pada ayat sebelumnya dan kemudahan yang ada pada ayat yang sesudahnya ini merupakan kemudahan yang berbeda. Dalam artian bagaimana? Ketika ada sebuah kesulitan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita sebanyak 2 kemudahan. Sehingga kesimpulan ringkas dalam surat Al-Insyirah itu, Syekh Muhammad Zuhaili menjelaskan bahwa di sebalik satu kesulitan, maka di sana akan terdapat 2 kemudahan. Sehingga yakinlah bagi kita semuanya, ketika kita sedang menghadapi sebuah kesulitan, maka kedepannya nanti insya Allah akan ada 2 buah kemudahan. Jadi ini salah satu kemukjizatan dalam Al-Quranul Karim. Jadi biarpun ada perulangan, kita anggap itu perulangan, tapi hakikatnya itu bukan pengulangan, karena ada makna tertentu, ada rahasia tertentu yang hendak Allah Ta'ala sampaikan. Seperti dalam surat tadi, di balik satu kesulitan maka ada 2 kemudahan di depannya nanti. Dan kemudian lagi, adik-adik yang berbahagia, komposisi dari ayat-ayat Al-Quran, kita ketahui bahwa Al-Quran Karim ini terdiri dari 30 juz semuanya, dan 30 juz ini terbagi dalam 114 surah, sebanyak 6.000 sekian ayat. Dari 6.000 sekian ayat ini, sebanyak 60 sekian ayat ini mengenai masalah nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh ini artinya ayat-ayat yang telah Allah Ta'ala ganti dengan ayat yang lain, ataupun ada hukum-hukum tertentu yang telah Allah Ta'ala mensuhkan, diganti dengan hukum yang baru. Dan kemudian lagi, di dalam Al-Quran terdapat 1000 ayat mengenai perintah, baik itu perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, dan lain-lain. Juga ada 1000 ayat mengenai seperti larangan berzina, larangan minum minuman khamar, serta larangan-larangan misalkan berkata yang tercela terhadap kedua orang tua. Ini sekitar 1000 ayat mengenai larangan. Dan juga di dalam Al-Quran terdapat 1000 ayat mengenai janji-janji Allah Ta'ala. Janji seperti apa? Misalkan bagi yang beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala akan menjanjikan baginya surga tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan juga Allah Ta'ala ada 1000 ayat mengenai ancaman-ancaman. Ancaman bagi pelaku zina, ancaman bagi pelaku liwat, homo, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga memberikan 1000 ayat mengenai kisah dan berita-berita. Jadi kisah-kisah umat terdahulu, misalkan kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh alaihissalam, ini semuanya sekitar 1000-an ayat. Dan kemudian ada 1000 ayat mengenai ibrah dan perumpamaan. Jadi Allah Ta'ala membuat perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Misalkan contohnya, Innallaha la yadribu, sesungguhnya Allah Ta'ala, Innallaha la yastahi yadriba masalam ma ba'udah fama fawqaha, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak segan-segan untuk menciptakan sebuah perumpamaan semisal nyamuk, ataupun jauh lebih kecil ataupun jauh lebih rendah dibandingkan nyamuk itu sendiri. Ini disebut dengan ibrah ataupun perumpamaan. Jadi ada sekitar 1000 ayat mengenai. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Innallaha la yastahi yadriba masala, orang-orang kafir dalam ayat itu bertanya, untuk apa Allah Ta'ala membuat perumpamaan yang seperti itu? Untuk apa Allah Ta'ala menciptakan nyamuk? Apa gunanya nyamuk? Sebetulnya kalau kita melihat ayat ini, Allah Ta'ala begitu detailnya, karena Allah Ta'ala hendak memberikan pemahaman pada kita semua, begitu detailnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu dengan memberi perumpamaan seperti seekor nyamuk. Sebab begini, kalau hari ini misalkan kita cari seorang ahli pematung
untuk memahat seekor gajah dengan ukuran skala 1:1. Ini tentu saja ahli patungnya akan sangat mudah untuk memahat sebuah patung berbentuk gajah. Mudah untuk dibuat, bagaimana detail belalai, bagaimana detail telinganya, dan lain-lain sebagainya akan mudah untuk dibuat. Tapi coba kalau seandainya kita minta si pematung ini untuk mempatung bentuknya berupa seekor nyamuk, disuruh pahat seekor nyamuk dalam bentuk patung, buat sedetail mungkin 1:1. Belalai penghisap darahnya bagaimana, kemudian lubang belalainya lagi berapa mikron ukurannya, ini tentu akan sangat merepotkan dan sangat ribet sekali. Sehingga ketika Allah Ta'ala mengatakan tidak segan-segan untuk menciptakan seekor nyamuk ataupun yang lebih rendah dibandingkan itu, ini Allah Ta'ala secara tidak langsung hendak menjelaskan pada kita semua bahawa begitu detailnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Selain itu, komposisi dalam Al-Quran selain ada mengenai ibrah dan perumpamaan, juga Allah Ta'ala membahas mengenai ayat halal dan haram, dan sekitar 100 ayat mengenai doa-doa. Apa saja doa-doa? Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azabannar. Ini semua merupakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini sekilas mengenai komposisi dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Selain itu, kaum muslimin yang mulia, kita di dalam membaca Al-Quranul Karim, terutama pada saat awal-awal kita membaca Al-Quran, di juz pertama kita memulai dengan surah Al-Fatihah, lalu kemudian masuk ke dalam surah Al-Baqarah, dan kita ada mendapati sebuah ayat pada ayat pertama, yaitu kalimat Alif Lam Mim. Dan kemudian pada surah-surah yang lain, misalkan dalam surah Yasin, Allah Ta'ala juga mulai dengan potongan-potongan huruf yang seperti itu, Yasin. Dan juga misalkan dalam surat Al-Qalam, Allah Ta'ala memulai dengan huruf Nun, Nun wal qalamu wa ma yasturun. Dalam surat Taha, Allah juga mulai dengan huruf Ta dan Ha. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala juga memulai dengan potongan-potongan huruf berupa Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Pernah nggak terbayang dalam pikiran kita, kira-kira untuk apa Allah Ta'ala membuat huruf-huruf yang seperti itu di dalam Al-Quranul Karim? Dan kalau kita buka Al-Quran yang ada terjemahannya pun, rata-rata kita dapati dalam Al-Quran, dalam terjemahan tersebut, untuk kalimat Alif Lam Mim Yasin, wallahu a'lamu bimuradi, Allah yang lebih paham apa maksudnya. Tidak diketahui apa makna yang sesungguhnya dibalik Allah Ta'ala memberikan Alif Lam Mim dan ayat-ayat yang sama dengannya. Akan tetapi ada juga beberapa ulama yang mencoba mentafsirkan apa maksud dibalik Allah Ta'ala memberikan ayat-ayat yang seperti itu pada permulaan beberapa surah. Jadi masih dalam tafsir Al-Munir, pada mukaddimah kitab tafsir Al-Munir, di situ jelaskan bahwa huruf-huruf tersebut, macam Alif Lam Mim Yasin Taha, ini disebut sebagai huruf muqatta'ah. Jadi apa yang maksud dengan huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah ini merupakan potongan-potongan huruf, pembukaan-pembukaan surah yang tidak memberi makna tertentu, yang dengan adanya huruf tersebut Allah Ta'ala hendak menantang, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan bagi para penentang-penentang Quran, jika kalian sanggup dan mampu, coba kalian rangkai seluruh huruf-huruf sebagaimana Al-Quran terbuat dari alif, dan ada lam, dan ada mim, ada nun, ada ya, ada sin, ta, ha, nun, dan sebagainya. Coba kalian rangkai huruf-huruf itu supaya juga menjadi semacam Al-Quranul Karim ini. Makanya dalam surah Al-Baqarah ada kita dapati ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian merasa ragu terhadap apa yang telah kami turunkan pada hamba-hamba kami,
fa'tu bi suratim mim misli, maka datangkan oleh kalian satu surat yang serupa dengannya. Jadi Allah Ta'ala telah menantang siapapun yang ragu terhadap Al-Quran dari semenjak Al-Quran ini turun sampai hari ini, tantangannya tetap masih berlaku. Jadi Allah Ta'ala menantang siapapun yang ragu terhadap Al-Quran, yang mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian ragu, kalau kalian menganggap ini merupakan ciptaan Nabi Muhammad, coba kalian buat sepotong ayat saja yang serupa dengan Al-Quran ini. Begitu kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Lalu apakah ada orang yang mau menerima tantangan tersebut? Rupa-rupanya kalau kita buka lembaran sejarah, pada masa Nabi SAW sudah ada orang-orang yang mau mengambil tantangan dan mau membuat ayat untuk menandingi ayatnya Al-Quran. Salah satunya misalkan seperti Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini ia merupakan salah satu tokoh nabi palsu. Jadi Musailamah ini seseorang yang sangat berambisi untuk menjadi nabi. Jadi motivasi ia sangat ingin menjadi seorang nabi. Tapi Allah Ta'ala tidak memilih Musailamah untuk menjadi seorang nabi. Jadi Musailamah bukan mau menjadi caleg, bukan mau menjadi presiden, ia maunya menjadi nabi. Sehingga tingkah lakunya pun ia membuat dirinya berperilaku layaknya seorang nabi. Bagaimana layaknya seorang nabi? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ada surat, ada ayat, ada wahyu. Jadi Musailamah pun juga membuat ayat-ayat tandingan supaya klaim dirinya sebagai seorang nabi menjadi layak dan cocok. Jadi akhirnya Musailamah pun juga membuat beberapa potongan ayat. Jadi di antara ayat yang dikarang oleh Musailamah, salah satunya begini. Jadi kata Musailamah dalam ayat hasil karangannya, Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Jadi Musailamah ayatnya al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Kalau kita terjemahkan ayat hasil karangan Musailamah, al-fil, gajah. Wa ma adraka mal-fil. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan sudahkah kalian semua melihat gajah itu bagaimana? Sekarang coba kita perhatikan ayat hasil karangan Musailamah ini. Musailamah sedang menanyakan tentang mengenai seekor gajah. Musailamah hendak menjelaskan kepada para pendengar mengenai gajah. Apa itu gajah? Bagaimana bentuk gajah? Sebetulnya kita tidak perlu lagi menanyakan bagaimana bentuk gajah, karena memang gajah sudah kita pahami, sudah kita ketahui bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya. Semua orang sudah pada maklum bagaimana bentuk dari sang gajah. Sehingga ketika Musailamah mengatakan al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, ini sebenarnya sesuatu yang konyol. Karena kenapa? Tidak seharusnya kita menanyakan lagi bagaimana bentuknya seekor gajah. Karena memang bentuk gajah sudah maklum seperti itu bentuknya. Sebab dalam bahasa Arab, ketika menggunakan redaksi wa ma adraka ini berarti untuk sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam pikiran, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, barulah kita menggunakan redaksi wa ma adraka ma. Namun yang terjadi pada Musailamah menggunakan redaksi wa ma adraka ini untuk sesuatu yang sudah dimaklumi oleh kebanyakan orang, sehingga sangat tidak layak. Berbeda halnya dengan Al-Quranul Karim ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Rupa-rupanya Musailamah meniru surah Al-Qari'ah, diganti Al-Qari'ah dengan kalimat Al-fil. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Al-Qari'ah dalam Al-Quran, maka kalimat tersebut sangat-sangat sesuai dan sangat-sangat layak. Kenapa demikian? Allah Ta'ala mengatakan Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan sudahkah kalian semua melihat, membayangkan bagaimana kiamat itu? Tentu saja tidak ada orang yang pernah melihat dan membayangkan bagaimana dahsyatnya situasi kiamat. Sehingga wajar Allah Ta'ala mengibaratkan dalam Al-Quranul Karim dengan redaksi wa ma adraka mal qari'ah. Sehingga ayat-ayat hasil karangan Musailamah ini semua berakhir dengan cibiran dan hinaan dari
orang-orang Arab yang ada pada masa itu. Dan tantangan ayat Al-Quran, fa'tu bi suratim mim misli, ini tetap masih ada sampai sekarang. Sehingga kita sebagai kaum muslimin janganlah merasa ragu terhadap Al-Quranul Karim. Kita harus mencintai Al-Quranul Karim. Bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Kita mencintai Al-Quran berarti tentu saja dengan mencoba mengenali Al-Quran secara lebih mendalam. Karena ketika kita kenal, maka akan tumbuhlah rasa cinta. Sehingga pentinglah kita untuk mengenali Al-Quran. Bagaimana caranya kita mengenali Al-Quran? Yaitu dengan memahami Al-Quran melalui ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Jadi dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Suyuti mengatakan, bagi seseorang yang hendak memahami Al-Quran, maka bagi ia harus mempunyai 15 cabang ilmu yang harus dikuasai. Sehingga kita tidak mentang-mentang hari ini sudah punya terjemahan Al-Quran, lalu seenak hati mau mentafsirkan makna Al-Quran dan mau memfatwakan hukum dari Al-Quranul Karim. Ini akan menjadi sesuatu yang salah kaprah. Lantas bagaimana juga kita memahami Al-Quran dengan bertanya pada orang yang paham mengenai hal itu, yaitu bertanya kepada para ulama-ulama. Sehingga kembali kepada Quran dan Sunnah, ini sebuah slogan yang sangat bagus, namun harus berhati-hati. Karena kenapa? Kita tidak mungkin kembali ke Quran dan Sunnah jika tidak ada bantuan penjelasan daripada ulama-ulama. Sehingga penting sekali kita merujuk semuanya pada para ulama-ulama yang hanif, sehingga kita sampai pada pemahaman yang tepat terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim.